Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat RSSA, selamat datang dalam acara OSGAP, obrolan seputar kesehatan kita bersama di PKRS RSUD Dr. Saiful Anwar, Provinsi Jawa Timur. Nah, tentunya kita di episode ke-22 kali ini, kita mau membahas tentang tumbuh kembang penglihatan dan deteksi dini penglihatan pada anak. Nah, hari ini kita spesial banget podcastnya. Kita biasanya hanya satu narasumber, dan ini ada dua narasumber yang cantik. Beliau adalah Dr. Nanda Wahyu Anandita, spesialis mata konsultan, dan Dr. Lely Retno Wulandari, spesialis mata konsultan dari instalasi Rawat Jalan. Selamat datang Dr. Nanda, Dr. Lely, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah kita bertemu yang beberapa kali ini ya dokter ya. Di kesempatan kali ini kita mau membahas tentang tumbuh kembang penglihatan anak dan deteksi dini penglihatan dalam rangka memperingati World Sight Day 2024 gitu ya dokter ya. Nah, ngomong-ngomong nih dokter, untuk temanya tahun ini WSD itu apa sih? Ya, betul. Jadi memang untuk WSD setiap tahun itu berubah temanya. Khusus untuk tahun ini di 2024 temanya adalah tentang mata anak, Love Your Child Eyes. Wah, jadi diperingatinya WSD ini setiap kapan nih dokter? Setiap Oktober minggu kedua. Oktober minggu kedua, jadi pas bertepatan dengan hari ini gitu ya dokter ya sebetulnya ya. Baik, nah maknanya dari yang disampaikan dokter Lely sebetulnya apa sih dokter? Untuk World Sight Day itu awalnya mulai diperingati di 2020. Saat itu angka mungkin untuk kelainan penglihatan masih sangat tinggi di seluruh dunia. Terus kemudian ini adalah satu dunia untuk merayakan Hari Penglihatan Sedunia. Jadi nggak cuma di Indonesia, jadi di seluruh dunia banyak sekali kegiatan-kegiatan dalam rangka menurunkan angka kebutaan pada umumnya dan angka karena gangguan penglihatan. Berarti kalau gitu pasti ada ya dokter ya hubungan antara penglihatan dan juga perkembangan kognitif pada anak gitu ya? Ada. Pengaruhnya di bagian apanya tuh dokter? Karena kan 80% lebih semua informasi kan masuknya melalui mata ya. Pada saat tumbuh kembang itu otak itu bekerjanya paling cepat, tumbuh kembangnya paling cepat, dan dia butuh informasi dari mata. Sehingga pada saat fase tumbuh kembang, kesehatan mata itu sangat berpengaruh terhadap proses learning dari anak-anak pada saat fase itu. Pada masa menangkap informasi gitu ya dokter Nanda, dokter Lely ya gitu ya. Gitu. Nah, kalau cara kita tahu oh ini ada keterlambatan pada anak nih gitu, itu kita deteksi dininya bagaimana sih dokter? Ya, jadi sebenarnya harusnya anak itu mulai lahir supaya kita tidak terlambat mengetahui kalau ada kelainan, ada gangguan di penglihatannya, harusnya di screening sejak lahir. Bayi baru lahir, kemudian harusnya sebelum dia ulang tahun, 1 tahun, itu harus kita cek. Kemudian sebelum masuk sekolah, mulai anak-anak sekarang kan mulai PAUD ya Mbak Evelyn ya, harusnya dia mulai di screening gitu ya untuk penglihatannya. Karena kalau tidak, seperti kita dulu juga ya dokter Mbak Evelyn, kadang sampai gede pun kita tidak tahu sebenarnya kita punya seandainya agak kabur penglihatannya, beda dengan anak-anak lain. Kita kadang kalau tidak kita screening, kita nggak periksa kan kita tidak tahu. Harapannya supaya tidak terlambat, para orang tua juga tidak hanya waktu ada kelainan datang ke dokter mata. Jadi harusnya setelah dia masuk sekolah, sebelum masuk sekolah juga dicek. Kemudian kalau ada ini tiap tahun diperiksa harusnya untuk mata. Oh baik gitu. Mungkin di beberapa sekolah juga sudah ada program yang mengembangkan itu ya dokter ya, program untuk mendukung bagaimana anak-anak di Indonesia ini supaya tetap sehat dari matanya, karena kan fokusnya itu menangkap seluruh informasi pasti berawal dari mata. Jadi kan penting banget sebetulnya gitu ya dokter ya gitu. Baik. Nah, sebenarnya ada nggak sih dokter faktor resiko mungkin dari segi keturunan kah, atau mungkin
ya memang kelainan bawaan gitu dari bayi gitu. Kadang kan kita ngelihat ada anak kecil tapi kacamatanya mungkin tebal sekali gitu ya dokter ya. Bisa penyebab gangguan penglihatan pada anak-anak itu bisa karena genetik atau karena infeksi pada saat dia tumbuh kembang di dalam kandungan ya. Jadi kalau genetik itu biasanya karena mengikuti bentuk mata dari orang tuanya. Jadi kan bola mata itu kan harusnya bulat ya, eyeball, bulat kayak bola. Tapi ada beberapa genetik yang membuat bentuk bola matanya itu lebih elips atau seperti telur, atau kelengkungannya itu lebih tajam. Itu membuat sinar masuk itu nggak bisa fokus satu titik sehingga butuh bantuan kacamata. Nah, saya tuh ingin menyampaikan bahwa kalau ada anak-anak yang pakai kacamata itu jangan dijudge sebagai mata cacat, mata rusak. Bukan, itu mata normal, hanya butuh alat bantu kacamata untuk membantu memfokuskan. Toh anak-anak yang pakai kacamata juga tetap bisa berprestasi, waktu gede masih bisa jadi apapun cita-citanya. Nah, kemudian kalau yang infeksi tadi, misalkan ada ibu hamil ya dokter Leli ya, kemudian infeksi mungkin salah satunya tokso, itu bisa mengganggu tumbuh kembang saraf mata ya dokter Leli, atau retinanya itu, sehingga penglihatan terganggu. Dokter Leli mungkin mau menambahkan? Ya seperti yang dikatakan dokter Nanda, memang faktor genetik itu memegang peranan penting Mbak Evelyn. Kemudian mungkin faktor lingkungan yang lain ya dokter Nanda. Kalau yang terkhususkan sekarang paling banyak adalah kelainan yang disebut dokter Nanda tadi, karena kelainan refraksi atau butuh kacamata. Tapi yang lain-lain juga cukup banyak, yang tadi seperti kelainan bawaan, kemudian infeksi, karena kalau negara berkembang itu memang penyebab kelainan atau gangguan penglihatan juga seringkali karena masalah infeksi atau masalah gizi, seperti itu, masalah-masalah faktor-faktor gizi dan lainnya itu juga sangat mendukung ya dokter ya gitu ya. Iya. Oh, baik. Nah, kalau dari mungkin adik-adik ini nggak bisa menyampaikan apa yang dia rasakan, mungkin keluhannya hanya pusing, rewel, malas belajar, mungkin bisa jadi seperti itu. Tapi mungkin kita sebagai orang tua juga kurang tahu apa penyebab anak ini tiba-tiba malas belajar, disuruh belajar kurang fokus. Mungkin bisa jadi pada penglihatannya yang bermasalah ya, gitu betul, ya dokter ya. Nah, kita sebagai orang tua itu mulai memeriksakannya itu apakah rutin, memang ada jangka waktu rutin, atau cukup mungkin setelah lahir ataupun sebelum masuk sekolah saja sudah cukup untuk jangka panjang dokter? Ya, untuk bagaimana anak harusnya diperiksa kesehatan matanya, mungkin ya itu ya, kita belum terbiasa. Harusnya ya memang 1 tahun itu tiap 1 tahun harus dilakukan pemeriksaan kesehatan mata. Seperti yang dikatakan dokter Nanda, karena informasi itu memang 80% dari mata. Bisa dibayangkan ya Mbak Evelyn, kalau matanya dia ada kelainan kan sebenarnya kasihan. Nanti jadi dia nggak pede, kemudian prestasinya juga nggak bagus, seperti itu. Dan di mata sendiri, kalau anak-anak memang ada kita sebut masa atau periode di mana itu adalah periode yang sensitif untuk pertumbuhan perkembangan mata. Jadi kalau di dalam periode itu ada kelainan, takutnya nanti mata anak namanya mata malas, atau yang kita sebut dengan amblyopia ya dokter Nanda ya. Oh, baik gitu. Jadi kita sebagai orang tua, sebagai orang yang terdekat harus segera memeriksakan, screening dulu gitu ya dokter ya, supaya kita mengetahui apa saja mungkin kelainan yang ada pada mata anak kita gitu. Berarti sebetulnya dari semua anak mungkin itu belum tentu kan dokter ada kelainan gitu ya. Mungkin karena gadget juga bisa jadi, karena kan zaman COVID kemarin ya dokter ya, banyak anak-anak yang bermain game akhirnya daripada bersosialisasi dengan teman seusianya gitu ya. Dan itu tentu sangat mempengaruhi ya sobat sehat ya gitu. Nah, kalau di Polimata sendiri pemeriksaannya pada anak itu biasanya seberapa lama dokter? Tergantung usianya ya. Jadi alhamdulillah di Polimata RSSA ini ada beberapa alat untuk pemeriksaan penglihatan pada anak. Jadi tidak harus menunggu anak tersebut bisa baca, tulis, mengenal angka, karena kita ada beberapa metode pemeriksaan yang kita sesuaikan dengan kebutuhan anak tersebut dan usia anak tersebut.
Dokter Nanda tadi kan sudah menjelaskan ya dokter ya, tidak perlu menunggu anak ini bisa membaca gitu ya sobat sehat ya. Nah itu kenapa sih dokter kita tidak perlu menunggu nih? Karena kan anak-anak sendiri itu tidak ngerti masalah yang ada di matanya dan dia tidak bisa mengkomunikasikan, tidak bisa mengungkapkan. Iya, tidak bisa mengungkapkan, sehingga itu perlunya orang di sekitar untuk mengenali tanda-tanda kelainan pada penglihatan anak tersebut. Karena salah satunya jika tidak terdeteksi secara awal bisa menyebabkan salah satu lazy eye yang tadi disebutkan Dokter Leli, atau ke arah strabismus atau juling. Strabismus atau juling, baik. Kalau mungkin strabismus atau juling kita bisa melihat ciri-ciri secara fisiknya gitu ya dokter ya. Tapi untuk mungkin kelainan yang lainnya dokter, itu kita bisa melihat itu anak ini mungkin sedikit aneh nih penglihatannya dari segi mata. Itu kita lihatnya dari sikap yang seperti apa sih dokter? Ya, untuk itu sering ya Mbak Evelyn, memang karena anak sendiri tuh seperti yang dokter Nanda katakan kurang bisa mengungkapkan kalau dia buram. Kemudian dia juga tidak tahu kalau penglihatannya itu beda sama teman-teman yang lain. Jadi dia nggak menyangka bahwa apa yang dia rasakan itu kadang, itu ternyata nggak seperti teman-temannya penglihatannya. Kemudian orang tua juga akhirnya terlambat karena anaknya juga nggak komplain. Biasanya kan anak kan nggak bisa mengeluhkan sesuatu secara spesifik mungkin ya. Biasanya yang tahu adalah gurunya. Kalau dia di kelas gitu mungkin kalau duduknya agak di belakang, dia akhirnya memicing-micingkan mata ya dokter Nanda. Kemudian mesti maju ke depan ya dokter Nanda, ke depan supaya padahal semuanya bilang, loh ngapain, gurunya jangan maju atau jangan terlalu dekat, padahal dia memang tidak terlihat dengan jelas gitu ya. Jadi kemudian juga kalau anak-anak itu kadang seperti yang Mbak Evelyn tadi ya, pusing, kemudian prestasinya jadi menurun, dikira orang tuanya kenapa gitu. Mungkin ya, males baca gitu ya. Betul. Buku dia males baca. Iya, atau nggak lama, bentar aja ya dokter Nan, itu untuk belajarnya itu sebentar, terus udah anaknya kayak nggak interest, terus dulunya pinter, kemudian mungkin akhirnya karena malas belajar jadinya prestasinya juga turun gitu. Itu sih yang sering, yang tanda-tanda yang kita jumpai. Kemudian kalau ini untuk anaknya sendiri, biasanya kalau memang sudah terlambat akhirnya datang ke kita, kita kan periksa lengkap ini untuk tajam penglihatan, bagian depan mata, saraf-saraf mata, posisi bola mata. Kadang ada kalanya memang akhirnya menyebabkan kelainan yang lain karena keterlambatan tersebut. Memang penglihatan itu sangatlah penting, berawal dari mata bisa ke semuanya ya dokter ya gitu. Kalau matanya mungkin ada keterlambatan, ada gangguan, bisa mempengaruhi ke kognitif lainnya gitu ya dokter ya. Nah kalau kita sebagai ibu-ibu muda mungkin terutama ya dokter ya gitu, cara mengetes kita boleh gini nggak sih dok? Kita kasih permainan mungkin semacam bola berwarna-warni, dia disebutkan tapi mungkin untuk mengetes semacam buta warna gitu. Nah kalau tidak tahu, apakah memang metode ibu-ibu yang seperti itu tuh tepat nggak sih dok? Bisa sih, tapi harus tahu ini dulu tahapan kemampuan anak melihat. Jadi misalkan kayak anak baru lahir ya, 1 sampai 2 bulan, itu memang penglihatannya bukan seperti anak-anak TK gitu. Jadi dia mungkin 20 sampai 30 cm kurang lebih batas penglihatannya. Itu pun juga belum jelas sekali. Kemudian juga belum bisa melihat gerakan dengan cepat. Mungkin bisa mulai melihat gerakan tuh sekitar 5 bulan ya dokter Lia, 5 sampai 6 bulan. Itu jarak pandangnya agak sedikit lebih jauh, lebih dari 30 cm. Dan mulai mengenal warna, tapi biasanya lebih utama ke arah merah atau hitam. Dan gerakannya lebih cepat dan dia bisa mulai mengkoordinasikan antara tangan dengan benda tersebut. Nah, jadi ada batasan-batasannya seperti anak merangkak, itu kan butuh kurang lebih 1 sampai 2 meter di depannya. Jadi tidak semua itu harus bisa melihat jauh, tapi sesuai dengan tahapan-tahapannya itu. Oleh karena itu metode pemeriksaan penglihatan pada anak kita sesuaikan dengan usia dan kemampuan penglihatan anak tersebut. Dokter Dede mau menambahkan? Iya,
Ya, sudah cukup lengkap ya dokter Nan sebenarnya. Tapi ini memang kalau tadi dikatakan kalau bayi baru lahir itu, jadi masih hitam putih Mbak Evelyn, belum berwarna. Jadi memang penglihatannya itu terutama bagian sentral ini masih belum bagus malah. Jadi malah penglihatan perifer yang lebih bagus. Karena itu terkait sama kematangan ini ya, sel-sel fotoreseptor dari bayi tersebut. Kemudian yang dokter Nanda katakan, kalau berarti umur segitu, berarti kalau mau merangsang ya dalam jarak dekat gitu ya. Dan jangan yang berbunyi, kalau berbunyi nanti kita kira dia ngikuti bunyi gitu. Jadi memang harus spesifik kalau mata ya mata, jangan yang bunyi-bunyi gitu. Nanti takutnya anaknya karena mendengar dia responnya betul, padahal bukan matanya gitu. Tambah usia memang usia tadi dokter Nanda 35 bulan itu mulai berwarna, lihatnya tadi yang deket banget mulai agak jauh. Kemudian penglihatan tengah sentral juga sudah mulai sempurna. Terus makin lama dia disiapkan untuk merangkak, untuk berjalan. Jadi penglihatan 3 dimensi kita sebutnya, dia mulai terbentuk. Jadi dia tahu nih kayak mau, oh ini ternyata tempat tidur saya setelah ini beda level. Jadi dia sudah bisa menganalisa. Kalau awalnya dia belum bisa. Jadi dia bisa memperkirakan, oh biar nggak jatuh. Itu penglihatan 3 dimensi. Jadi memang tidak seperti pendengaran yang sejak bayi sudah di dalam kandungan malah sudah bagus fungsinya. Kalau mata tadi yang dokter Nanda katakan, iya nggak langsung semuanya bisa di awal. Jadi pelan-pelan gitu. Jadi seandainya memang kalau pengen membuat anak itu, kita mau melihat apakah bisa melihat, kita berikan mainan memang tergantung usia. Usia, dan tentunya jangan tiba-tiba panik. Biasanya kalau mungkin awal itu panik, loh kenapa kok ada gini tidak respon mungkin gitu ya, bukan karena mungkin bisa jadi normal, cuman karena memang masih terlalu kecil itu tadi gitu ya dokter ya. Baik dokter, jadi memang di sini peran dari spesialis mata sangatlah penting untuk mendukung pertumbuhan, perkembangan, untuk mengkontrol gitu ya dokter ya. Baik, disesuaikan. Nah, jika pemeriksaan pada anak-anak ini tadi kan sudah ada kategorinya ya dokter ya, itu mungkin yang parah apakah dioperasi dokter? Atau hanya mungkin ada konsumsi obat-obatan khusus gitu? Ya memang kalau terkait pertanyaan Mbak Evelyn yang itu tergantung diagnosanya gitu ya. Ada kalanya memang penata laksanaannya hanya observasi seperti itu ya, tidak langsung ada tindakan yang sangat untuk tindakan bedah gitu ya, langsung seperti itu. Jadi tergantung dari diagnosanya. Kalau memang diagnosanya butuh kelainan refraksi ya dokter Nanda ya, itu juga tata laksananya kacamata. Kalau memang harus ada asupan dari nutrisi yang ditambahkan, bisa jadi atau vitamin atau obat-obat neurotropik seperti itu ya, memang kadang kita kasih. Tapi kalau memang diharuskan untuk operasi ya, menurut kami asal anak tersebut dioperasi kemudian tajam penglihatannya jadi bagus, itu jangan reject dulu. Maksudnya kadang kan kalau operasi takut dulu ya, terus kemudian jadinya tidak datang ke kita lagi. Padahal kalau seperti itu takutnya malah anaknya jadi ada kelainan yang lebih parah seperti itu ya. Karena kalau memang harusnya dokter menyarankan, nggak mungkin dokter juga kalau kelainannya nggak butuh operasi langsung kita harus operasi gitu kan ya, enggak gitu ya. Jadi memang kalau memang betul-betul butuh dan kami kira nanti anak tersebut kualitas penglihatannya jadi lebih baik, ya memang harusnya kita menuruti apa yang dokter katakan gitu ya. Mungkin siapa tahu hanya dengan perbaikan gizi dan memakai kacamata sudah cukup, bisa jadi gitu ya dokter ya. Baik. Nah, kalau untuk pemeriksaan lasik itu dokter, itu boleh nggak sih dokter kayak anak kecil di lasik, mungkin inisiatifnya dari ibunya sendiri gitu, dengar-dengar, oh kayaknya lasik aja deh biar seterusnya nggak ada kelainan gitu. Jadi lasik itu memang salah satu cara untuk menghilangkan kelainan refraksi ya, maksudnya minus plus silinder gitu ya. Akan tetapi bisa dilakukan pada orang yang sudah usia 18 tahun ke atas dan dalam 1 tahun ukurannya stabil, dan itu hanya bisa dicapai
18 tahun ke atas ya. Jadi kalau anak-anak kan masih tumbuh kembang, seperti ukuran sepatu kan juga berubah. Nah, satu-satunya pilihan adalah memperbaiki penglihatannya, bisa menggunakan lensa kontak atau kacamata supaya tidak terjadi lazy eye yang seperti dijelaskan Dr. Lely. Karena lazy eye itu terjadi karena experience otak pada saat tumbuh kembang itu mata mengirimkan gambar yang bagus apa enggak. Nah, kadang-kadang orang tua seperti yang kata Mbak Evelyn tadi, udah deh nggak usah pakai kacamata, nanti kalau udah gede lasik aja. Nah, iya, mungkin ada yang pikirnya kayak gitu. Iya, gitu. nah nanti kalau udah gede lasik nolnya 0 KTP, tapi fungsinya masih seperti orang minus itu tadi, karena experience otak pada saat tumbuh kembang tidak melihat dengan baik seperti itu. Nah, sehingga disarankan memang kalau nanti ada planning LASIK, pada saat tumbuh kembang penglihatan anak tersebut harus selalu bagus, itu tadi dengan kacamata atau lensa kontak bisa, sehingga pada saat nanti di LASIK hasilnya optimal. Oke, jadi bukan tiba-tiba LASIK nanti di usia dewasa, tapi ada tahapannya tetap gitu ya dokter ya. Baik, di sini tadi saya salvok nih dokter, ada buku tentang miopa dan juga miopia dan juga periksa dini tajam penglihatan anak. Tentang apa nih dokter bukunya? Keren sekali nih ya. Ini sebetulnya sama aja dari curhatan kami ya dokter Lely ya, sama dokter Nadia juga. Sebenarnya ini kita bikin buku bertiga karena experience dari apa yang kami dapatkan sehari-hari dari curhatan mama-mama muda yang masih kebingungan gitu ya dokter ya. Iya. Sehingga masih sering kadang-kadang misalnya, oh Bu ini anaknya harus pakai kacamata karena ada minusnya. Kemudian ada yang nangis, sedih dan sebagainya. Padahal kan kasihan anaknya kalau tidak cepat diperiksa ya dokter Lely ya. Mungkin dokter Lely juga bisa menjelaskan apa yang sering dialami. Iya. Jadi sama kayak yang tadi kita sudah ngobrol di awal podcast, Mbak Evelyn. Ini tentang bagaimana kita tahu kalau anak-anak itu sebenarnya baiknya memang harus diperiksa dini untuk kesehatan matanya. Kemudian memang yang satu, buku yang satunya adalah karena mencermati ternyata anak-anak sekarang banyak sekali yang miopia. Beda kalau kita zaman dulu sekolah ya dokter Nanda, yang pakai kacamata atau yang memang miopia itu nggak banyak gitu ya. Tapi kalau anak-anak sekarang lebih banyak yang perlu kacamata karena miopia ataupun astigmat atau hipermetropia, tergantung lainannya ya, daripada yang normal. Sekarang yang normal itu malah dikit banget ya rasionya gitu ya. Jadi bisa dibilang sebagai tren juga sekarang gitu ya. Gitu ya dokter ya. Tren. Tapi mungkin dengan yang seperti itu karena ibu-ibunya sudah lebih aware gitu ya dengan penglihatan anaknya, kondisinya matanya itu seperti apa gitu, sehingga mungkin minimnya kasus pembulian. Biasanya kan kalau dulu mungkin minder, ada rasa minder dari segi ibu-ibunya juga gitu ya dokter ya. Gitu. Anak saya masih kecil tapi sudah memakai kacamata. Sedangkan sekarang mungkin teman-teman seusianya sudah banyak sehingga aman-aman aja nih kelihatannya gitu ya dokter ya. Iya, betul. Nah, buku ini bisa dibeli di mana nih dokter? Ini ada Dokter Nanda, Dokter Lely, dan Dokter Nadia ya penulisnya gitu ya. Bisa dibeli di mana nih dokter? Kalau ibu-ibu biar cari gitu. biar dapat info. Jadi mungkin bisa menghubungi lewat DM di Instagram PPDS Mata Brawijaya, nanti mungkin bisa dituliskan di YouTube-nya ya. Dan kita tidak ini ya dokter Lely ya, karena kita niat menulis buku ini selain untuk sharing tentang knowledge bagaimana mata anak, juga hasil dari penjualan buku ini kita putar lagi untuk pengabdian masyarakat, terutama pada mata anak-anak. Saya sama dokter Lely selama ini sudah keliling ke proyek-proyek pemeriksaan mata anak, kayak ke Pompes, kemudian ke Panti Asuhan ya, kemudian ke SLB di Kota Malang. Wow, luar biasa sekali. Jadi memang pengabdian masyarakatnya berdasarkan juga dana ini dilimpahkan ke acara tersebut ya dokter ya, untuk mendukung kesehatan mata pada anak gitu ya, dengan temanya yang hari ini gitu ya dokter ya. Ada yang mau disampaikan dokter mungkin? Dokter Nanda, Dokter Lely mungkin? Iya. Jadi yang tadi Dokter Nanda yang katakan untuk kegiatan, kebetulan yang tahun ini kegiatannya di rumah sakit kita yang tercinta gitu ya, di Saiful Anwar. Jadi kita akan melakukan pemeriksaan pada anak-anak dengan diabetes mellitus untuk hari Minggu ya, tanggal 13. Jadi untuk pemeriksaan, karena anak-anak diabetes ternyata juga sekarang banyak terjadi ya. Kalau dulu kalau diabetes kan
kalau usianya sudah agak dewasa atau sudah lanjut gitu, ternyata anak-anak juga bisa. Iya, yang diabetes, dan karena diabetes itu akhirnya bisa mempengaruhi juga untuk kesehatan matanya. Kita berinisiatif untuk melakukan pemeriksaan dan untuk pengabdian masyarakat ya, untuk apakah anak dengan diabetes ada kelainan di kesehatan matanya. Jadi Minggu ya Dokter Nanda Poli ya. Mata tanggal 13 Oktober ini ya Dokter ya. Betul, Baik. betul. Luar biasa sekali acaranya dari dokter spesialis mata kali ini ya. Semoga ilmu yang disampaikan Dokter Nanda dan Dokter Leli bermanfaat ya untuk sobat sehat RSSA semuanya. Jangan lupa mungkin kalau ibu-ibu muda nih terutama yang membutuhkan info bisa tadi di PPDS Mata Brawijaya Dokter gitu ya. Baik, terima kasih banyak ya Dokter Nanda, Dokter Leli. Semoga sehat selalu ya Dokter ya. Amin. Next time kita bertemu lagi bahas tentang kelainan mata yang mungkin pada usia dewasa. Siap. Baik, terima kasih ya Dokter. Terima kasih, Semoga Mbak sehat Dewi. selalu dan sampai jumpa Sobat Sehat di episode berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.